Mas, kamu lagi cari roadster? Biar dilirik mertua. Mobil ini aja, Mercedes-Benz SLK 200 2014. Ini dia mobilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman Fasa Automobil. Nah, di sebelah saya nih sudah ada Mercedes-Benz SLK 200 2014 AMG Line. Nah, di sini mobil dengan kode bodi R172 ini sudah mengalami facelift di bagian lampunya. Dia memakai LED proyektor sebagai lampu utamanya dan lampu halogen sebagai lampu high beamnya. Lalu di bawahnya juga sudah ada LED DRL. Dan lampunya ini sudah dibalut dengan warna black smoke yang mengesankan sporty dan juga dinamis. Di bagian tengah seperti biasa SLK menyematkan logo bintang 3 sebagai penegasan bahwa ini adalah sebuah roadster dari Mercy. Nah, sekarang kita beralih ke bagian mesinnya. Kita buka dulu. SLK 200 ini memiliki mesin dengan kapasitas 1800 turbo dengan konfigurasi inline 4 yang disalurkan ke dua roda belakang dan menghasilkan tenaga 184 horsepower dengan torsi 270 Nm, yang dimana itu cukup untuk pemakaian dalam kota dan luar kota. Dan juga mesin ini dikenal bandel karena dia common parts dengan Mercy saudaranya yaitu C250. Sekarang kita lanjut ke bagian interior. Gimana sih impresi berkendara dan juga fitur-fiturnya akan saya bahas setelah ini. Oke, sekarang kita berada di dalam kabin Mercedes-Benz SLK 200 2014. Saya nyalain dulu. Nah, dari bagian depan nih sudah terlihat speedometer, sudah ada MID-nya juga. Lalu di bagian setir kita mendapatkan setir 3-spoke yang sporty, pengaturan MID dan juga multimedianya sudah ada di sini. Lalu di bagian tengah juga ada pengaturan multimedia dan bagian head unitnya sudah diganti dengan layar besar Android Auto yang dimana layar touchscreen juga dan mudah untuk teman-teman Fasa Automobil mengakses dan connect ke handphone untuk multimedianya, musik, navigasi itu sudah terintegrasi. Lalu ke bagian bawahnya sudah familiar lah ya. Untuk Mercy ada alphanumeric di sini, lalu juga kita mendapatkan ventilated seat di bagian punggung dan juga leher, bisa dioperasikan dari depan. Traction control sebagai standar. Lalu di bagian AC di sini sudah ada pengaturan arah semburan angin dan juga sudah ada pengaturan suhu di bagian kirinya. Di bagian bawahnya sudah mendapatkan konsol untuk hatchback dan juga power outlet 12 volt. Untuk transmisi dia masih memakai tuas, yang dimana itu bagus karena feel-nya akan lebih dapat kalau kita memakai tuas di bagian tengah. Lalu dia sudah mendapatkan Triptonic, bisa pengoperasiannya dari pedal shift di bagian setir, dan juga ada 3 mode berkendara yaitu Eco Pro, Sport dan juga Comfort. Kita ke bawah lagi, dia mendapatkan cup holder 2 buah dan juga tempat storage penyimpanan di bagian konsol tengah. Kalau di box depan dia juga sudah soft opening dan juga cukup besar untuk penyimpanan barang. Oke, dari desain SLK tetap mempertahankan model kisi AC yang membulat seperti Mercy pada umumnya, dan juga kita mendapatkan jok kulit berwarna merah dengan semi bucket seat yang itu berguna untuk menopang badan. Lalu warna merahnya juga berlanjut sampai ke bagian door trim di sebelah sini. Dia sudah memakai electric parking brake dan juga ada auto lamp di bagian kanan seperti Mercy pada umumnya. Kita ke bagian atas.
dia sudah mendapatkan panoramic roof, dan nanti kita lihat bagaimana mekanisme pembukaan dari atapnya sendiri. Oke, sekarang kita coba buka bagian atapnya. Pengoperasiannya dari tengah sini. Dia hanya butuh waktu sekitar 10 detik untuk menyelesaikan pembukaan atapnya. Sampai ada bunyi dari bagian dashboard baru kita sudah lepas. Itu dia proses pembukaan dari bagian atapnya. Sekarang gimana impresi berkendaranya? Yuk kita coba. Nah, teman-teman Fast Automobil, sekarang kita lagi berada di kabin Mercedes-Benz SLK 200 AMG Line. Nah, di sini saya dari tadi udah diliatin orang mulu karena pakai helm lagi di jalan. Tapi saya mau kasih tahu tentang perundang-undangan memakai mobil dengan atap terbuka di jalan raya di Indonesia. Dilansir dari kompas.com ya, itu ada pasal yang berbunyi pasal 106 ayat 6, kurang lebih bunyinya, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor beroda 4 atau lebih yang tidak dilengkapi dengan rumah-rumah di jalan dan penumpang yang duduk di sampingnya wajib mengenakan sabuk keselamatan pastinya, dan juga menggunakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia. Tapi kalau teman-teman baca di bawahnya lagi, Kompol Muhammad Nasir menjelaskan bahwa aturan itu berlaku hanya untuk kendaraan yang hanya dilengkapi mesin dan rangka saja. Gitu. Jadi untuk pengemudi harus menggunakan helm dan rompi yang dapat memantulkan cahaya karena tidak ada kaca pada bagian depan mobil. Untuk kendaraan terbuka yang didesain oleh pabrik sebagai kendaraan yang tidak menggunakan atap tetapi sudah ada kaca di depan mobil, maka tidak perlu menggunakan helm dan rompi seperti yang dimaksud dengan pasal dan ayat tersebut. Gitu. Jadi sebenarnya nggak perlu pakai helm di jalan, tapi juga kan mobil kita mobil roadster ya. Jadi sebaiknya kalau menggunakan mobil roadster di jalan raya, terutama di jalan tol yang highway, itu alangkah baiknya dan lebih safety bila teman-teman Fast Automobil menutup bagian atapnya saja gitu. Jadi nggak perlulah kita buka, lagian juga di Indonesia kan debu, polusi ya. Tapi sekarang saya buka karena kita lagi berkendara di area perkomplekan, di area perumahan di Bintaro, jadi aman-aman aja, insya Allah nggak ada apa-apa ya. Oke, sekarang saya lepas dulu helmnya. Nah, biar ganteng, biar tetap ganteng dikit, cekrek, ganteng banyak, cekrek, ganteng banget, cekrek, cekrek. Jadi impresi berkendara dari SLK 200 ini sebenarnya cukup nyaman untuk apalagi dipakai harian, mengingat mesinnya juga yang bukan ber-cc sangat besar. Mobil ini memang cocok banget untuk kalian dipakai harian atau mau jalan weekend gitu ya, ke acara-acara tertentu yang mengharuskan kita untuk berpenampilan lebih menarik, ya why not gitu kan. Kita buka atap seperti ini dan cukup ganteng bukan? Kita tuh nggak butuh perawatan sebenarnya laki-laki. Kita tuh cuma butuh Mercy SLK supaya jadi ganteng. Sekarang kita coba. Manuvernya cukup enak. Dan juga rasa berkendaranya nyaman. Suspensinya juga masih terbilang empuk untuk mobil sport. Kalau untuk fitur
masih banyak lagi ya, pasti di sini ada cruise control, tadi belum saya jelasin. Lalu juga kita dapat 4 buah speaker. 6 buah speaker. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di depan center speaker, di belakang juga kita dapat speaker. Untuk sun visor kita juga dapat kecil, tapi tetap Mercy tetap memikirkan untuk mendapatkan vanity mirrornya sebagai pelengkap. Lalu di sini juga ada tempat kacamata untuk teman-teman bisa simpan kacamata. Oke, Mercy SLK 200 2014 ini feel berkendaranya tuh emang enak banget, senyaman Mercy. Ciri khas Mercy lah, tetap nyaman walaupun mobil ini darahnya sporty. Lalu kita coba di shift di triptoniknya ya. Kita pindah mode ke M, lalu kita gas. Wow. Dalam kondisi terbuka ini sangat fun to drive sekali teman-teman. Fun to drive banget. Mobil weekly cocok banget emang Mercedes-Benz SLK ini. Dan memang penyaluran tenaganya itu khas Mercy, smooth. Tidak terlalu yang barbar banget, nggak terlalu yang nyentak-nyentak. Asik. Mengingat mesin dari mobil ini 1800 cc. Tidak terlalu powerful, tapi memang itu sangat cukup untuk kita pakai di dalam kota ataupun kita bawa jalan-jalan ke luar komplek atau ke acara-acara penting. Ini tuh sangat ganteng, rasanya tuh sangat ganteng, apalagi kalau kita bisa berkendara keliling sama istri atau sama pacar. Mertua lihat kita pakai mobil ini, auto ACC. Iya. Ganteng banget. Rasanya tuh benar-benar kepercayaan diri tuh meningkat drastis gitu. Pakai mobil ini. Apalagi pas banget warnanya putih. Saya juga pakai bajunya putih, selaras. Berasa eksekutif muda yang lagi mau jemput pacarnya. Sombong amat. Sekarang kita mau review bagian bagasi dan bagian belakang, dan yang pasti yang teman-teman tunggu adalah di bagian harganya. Nanti saya akan jelasin berapa harganya, dan teman-teman juga bisa kontak kita, nanti bisa hubungin saya juga kalau mau info-info soal mobil di Fast Automobil. Oke, sekarang saya mau menikmati indahnya pemandangan Bintaro dengan mobil ganteng ini. Nah, masuk ke bagian belakang dari Mercedes-Benz SLK 200 2014 ini. Dia di bagian belakang sudah memakai LED untuk bagian pengeremannya. Lalu untuk bagian sen di sini masih bohlam biasa, namun di bagian dalam lampunya sudah ada aksen black smoke nyambung dari bagian depan tadi. Untuk bagian tengahnya ada third brake lamp sebagai ciri khas dari Mercy SLK. Selalu ada third brake lamp di bagian pintu bagasi sini. Lalu dia sudah mendapatkan 2 buah sensor parking di bagian belakang dan 2 muffler di bagian belakang yang menegaskan kesan sporty dan juga dinamis dari Mercy SLK ini. Nah teman-teman, pasti ngira mobil roadster gini bagasinya sempit kan? Sini, saya kasih lihat. Saya bawa barang apa aja dari tadi. Oke, di bagasinya pertama ada ada hair dryer ya. Mungkin kehujanan habis buka atap bisa ngeringin rambut. Terus nah ini raket anti nyamuk, tapi mesti fungsi juga kalau mau diajak sparring badminton. A few moments later. Terus ada cemilan, kerupuk.
Bisa juga kalau mau piknik, gak ribet. Terus ada kon juga. Ketahuan deh teman-teman. Jadi nggak mungkin ya teman-teman ya. Nggak mungkin bawa galon sama kon kayak gini ya. Tapi yang pasti kalau dari bagian bagasinya, Hanes reviewnya adalah memang cukup lega, cukup spacious. Apalagi mengingat mobil ini adalah mobil convertible, yang dimana tutup atapnya bisa dibuka. Nah ini separator untuk bagian atapnya. Jadi kalau misalkan atapnya terbuka, tetap ada ruang bagasi di bagian bawah sini. Walaupun aksesnya agak sempit, tapi tetap bisa menyimpan barang bawaan Anda. Gitu. Oke. Itu dia teman-teman review singkat dari saya tentang mobil Mercedes-Benz SLK 200 2014 AMG. Mobil ini kilometernya masih low banget, masih 24 ribuan aja, dan juga pastinya service record. Jadi kalau misalkan teman-teman mau beli mobil di Fast, bisa juga kalau mau ngecek bawa orang bengkel kepercayaan atau mau ke main dealer dari mobilnya, itu juga boleh banget. Teman-teman Fast Automobil, mobil ini dibanderol dengan harga hanya 600-an aja, dan teman-teman Fast Automobil bisa bawa pulang mobil ini dengan membayar DP 65 juta aja. Kalian sudah bisa mendapatkan dan membawa pulang mobil seganteng dan sekeren ini. Dan tentunya kalau teman-teman Fast Automobil mau membeli mobil yang ada di Fast Automobil, pastinya sudah bergaransi 3 hal. Yang pertama, tidak bekas tabrak, tidak bekas banjir, dan kilometernya asli tidak putaran. Itu bisa dibuktikan di main dealer. Kalau misalkan mau general check up, itu boleh banget. Oke teman-teman Fast Automobil, buruan langsung aja hubungi nomor saya di bawah sini nih, Rido Fast Automobil. Atau kalau mau lihat-lihat IG kita, stok mobil yang lainnya juga bisa di IG-nya di sini, di fast_automobil, dan juga di websitenya di sebelah sini, www.fast_automobil.com. Itu dia teman-teman Fast Automobil. Jangan lupa nantikan video-video dari kami selanjutnya. Saya Rido pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.